success is not only for the people who have high intellectual abilities, but success for the people who are persistent to their principle. For our faith, there are 5 things we need to do. The first is to read the Quran and the meaning. And secondly, we need to do midnight prayer. And number 3, gather with the pious people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LP2M Spotlight Podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, di sini kita berbagi cerita yang inspiratif, wawasan, dan pengalaman berharga seputar dunia perkuliahan dan mahasiswa. Hari ini LP2M Spotlight dengan tema Pengalaman KKN Internasional di Negeri Gajah Putih. Yaps, yang kita sebut dengan Thailand. KKN internasional, khususnya Thailand, dengan budayanya yang khas dan keberagaman masyarakatnya, menawarkan pengalaman yang unik, yang pastinya berbeda dong dengan KKN yang ada di dalam negeri. Nah, untuk bahas tema kali ini, kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Kia dan Mbak Indira. Mbak Kia merupakan mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan satu lagi Mbak Indira merupakan mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, kita sambut, inilah dia Mbak Kia dan Mbak Indira. Halo Mbak Kia dan Mbak Indira. Halo. Selamat datang di LP2M Spotlight. Gimana kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ngomong-ngomong, ini kan kita membahas terkait KKN internasional yang berada di negara Gajah Putih. Nah, mungkin kakaknya bisa terlebih dahulu nih kasih tahu buat persyaratan apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan. Mungkin bisa didulukan dengan Mbak Kia. Oke, aku terkait dokumentasi ya, nanti Kak Indira terkait wawancaranya. Oke. Nah, untuk dokumentasi, untuk dokumen tersendiri ya, itu pertama pastinya ada TOEFL atau TOEFL. Habis itu yang kedua kita juga ada CV. Habis itu kita ada apa itu? Yang kertas. Motivation letter sama juga paspor juga, seperti itu. Lalu nanti ada seleksi berkas. Dari seleksi berkas itu tadi nanti akan lolos di tahap wawancara. Kayak gitu. Oke, kalau dari Mbak Indira? Nah, untuk tahap wawancaranya ini biasanya kita akan ditanyakan ulang terkait hal apa aja sih yang kamu tulis dalam motivation letter tersebut. Misal, di dalam motivation tersebut terdapat project-project yang akan kamu lakukan selama di sana, dan feedback apa sih yang akan kamu berikan, yang akan kamu implementasikan, ataupun sesuatu apa yang bisa sustainable dari Thailand ke Indonesia yang akan berlanjut dan masih bisa berlanjut nantinya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, wah menarik banget ya. Ngomong-ngomong, Thailand kan ini merupakan suatu negara yang memiliki beberapa wilayah. Kalau boleh tahu dari Kakak Kia terlebih dahulu nih, Kakak Kia tuh penempatannya di provinsi mana Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau aku sendiri di Satun.
satu Thailand. Kalau Mbak Indira? Kalau saya di Nongcoknya. Oh, Nongcok. Berarti berbeda jauh ya antara Mbak Indira dan juga Mbak Kia? Iya, kalau saya lebih di desa, kalau dia di kota. Oh, aduh. Oke. Oke, kan tadi kakaknya dari berbeda provinsi nih kak. Kalau boleh tahu, ketika kakaknya setelah tiba di negeri Gajah Putih tadi, kakaknya tuh first impressionnya tuh seperti apa sih? Dan apakah ada yang membuat kakak tuh menjadi culture shock nih dari kakaknya yang awalnya di Indonesia dan sekarang di Thailand? Oke, kalau aku sendiri sih pertama terkait budaya ya. Budaya karena kalau di Indonesia mayoritas kan Islam, sedangkan kalau di Thailand mayoritas nonis gitu kan. Selain itu juga makanan juga. Habis itu minuman tuh kalau di sini es teh gitu ya. Iya. Kalau di sana lebih ke Thai tea itu sebagai minuman yang biasanya disuguhkan ketika ada tamu kayak gitu. Terutama sih makanannya aja sih. Kalau budaya ya kita hampir sama. Dan panasnya yang menurutku panas banget. Waduh, panas banget. Panas mana nih kak sama Surabaya kalau boleh tahu? Panas Thailand. Iya benar, panas Thailand. Oke, kalau dari Mbak Indiranya dulu ini apa ini? Sama sih, kurang lebihnya ya perbedaan budayanya nggak jauh beda banget sih. Cuman untuk ya paling culture shock lebih ke makanan, dan cari makanan yang halal tuh susah ya, karena kan di sana kan belum ada logo halal secara spesifik, dan juga ya mungkin paling tidak kita kalau mau beli makanan di UMKM terdekat itu ya melihat orang itu pakai hijab atau tidak. Apabila tidak ya saya sorry. Oke. Nah, kan sesaat ketika kakaknya tiba di Thailand, itu responnya dari masyarakat sekitar tuh seperti apa sih kak? Gitu, kalau boleh tahu. Respon dari masyarakat sekitar sih kita diterima dengan baik ya, karena sikapnya mereka atau attitude yang mereka punya itu juga welcome banget kepada kita. Tinggal kita sendiri yang menyelesaikan. Dan kebanyakan kalau di Indonesia masih sampah nih contoh kecilnya. Nah itu kita harus, ayo sampahnya dibuang gitu kan. Sampahnya dibuang, dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau di Thailand itu kayak terkait sampah aja sudah ada kesadaran diri dari pribadi masing-masing. Bos banget dong maksudnya. Iya benar. Waktu saya diajak sama guru-guru yang ada di Thailand untuk pembelajaran di luar kelas, itu aja guru-gurunya selalu membawa bank sampah, dan murid-muridnya tuh sudah tahu ketika selesai makan dia langsung dibuang ke tempat sampah tanpa ada wacana atau woro-woro yang memberitahu bahwa harus dibuang ke tempat sampah. Gitu. Ya. Jadi kita datang dengan tempat yang bersih, kita pulang juga tidak meninggalkan jejak. Oke, pastinya kan kakaknya di sana tuh KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, kalau boleh tahu prokernya kakak di sana tuh ngapain aja sih gitu? Oke, boleh Kak Indira dulu. Oke, boleh nih kak. Kalau proker saya alhamdulillah kita kan di Bangkok itu dipisah lagi ya. Oke. Awalnya dari 9 orang dipisah menjadi ada yang satu kelompok 2 orang, ada yang satu kelompok 5 orang, dan kebetulan saya bersama partner saya Nadia. Hai Nadia, apabila kamu lihat podcast ini. Jadi partner saya dan Nadia itu di satu sekolah yang namanya Ban Suan Mak, dan kita ngadain satu project itu di satu hari namanya Spice Day, yang itu ada sport competitions for storytelling, cooking, dan juga ada bermainnya. Kita bekerja sama partner kita yang ada di sebelah gitu. Jadi di depan sekolah kita tuh ada Sasana Business College, yang dimana ada partner yang lain juga. Halo, Rando dan Zidan, kalau kalian lihat podcast ini. Lihat dong ya. Jadi kita kerjasama buat gantian gitu loh, saling bantuin. Jadi di satu hari itu kita ada sesi bermainnya, ada sesi belajarnya, ada storytelling competitions itu tadi. Jadi per part itu kita bergilir gitu. Jadi sesi yang pertama kita di art station misal, sesi kedua nanti pindah ke storytelling, dan selanjutnya seperti itu. Jadi akhirnya kita kerjasama berempat itu tadi. Have fun banget ya kayaknya prokernya ini, kayak nggak ada bebannya gitu loh. Have fun sekali. Kalau dari Mbak Kia nih, Oke, kalau dari aku pribadi sih, dari kelompok aku, kalau Kak Indira kan cuma berdua ya, kalau aku bertiga. Iya, yang satu Raya, hai Raya. Nah dia dari hubungan internasional, satunya Fristi
namanya Firsty. Dia dari sastra Inggris. Halo Firsty. Nah, kita tuh ada proker tuh namanya From Barrier to Bridge. Dari hambatan menuju jembatan gitu, untuk menjembatani dalam segi apa? Dalam segi karena kita kan di pondok pesantren. Wih, Masya Allah. Jelas banget ya dengan Winsa ini pastinya. Ya, kebetulan kita ditempatkan di pondok pesantren. Nah, kita di pondok pesantren itu sama siswa secondary school. Bisa dibilang tuh yang SMP SMA. Kayak gitu. Mayoritas di sana masih menggunakan full bahasa Thailand. Seperti itu, sedangkan dari lembaga tersebut aku ditempatkan di Muslim Success School Satun, Thailand. Nah, di sana banyak dari mahasiswa asing yang menjadi student exchange. Di situ tuh banyak sekali. Akan tetapi siswanya khususnya secondary school itu masih banyak yang belum bisa terkait bahasa Inggris. Makanya kita membuat program tadi. Dan isinya adalah pertama tentang pembelajaran. Awalnya itu berjalan 3 hari. Pertama tentang pembelajaran, habis itu yang kedua tentang perlombaan. Nah, perlombaan ini ada 2. Ada rank 1, kayak ranking 1, itu untuk mengukur kemampuan. Ya, mengukur kemampuan. Habis itu yang kedua ada telling story, untuk mengukur kemampuan berbicara. Dari situ nanti kita akan ada reward dari teman-teman yang juara. Nah, rewardnya apa? Kita membawa uang rupiah, koin yang 1000. Nah, ya kita juga membawa budaya Indonesia dan mereka happy banget ya, meskipun menurut kita uang 1000 gitu ya. Tapi bagi mereka kan itu dari bangsa lain atau dari negara lain kayak gitu, dari Indonesia. Seperti itu. Keren banget ya. Pastinya kan tadi kan kakaknya bilang kalau mayoritas menggunakan bahasa Thailand. Nah, mungkin kakaknya bisa nge-spill nih sebuah kata-kata atau dari Thailand gitunya. Oke. Sedikit ya. Itu ada khop khun kha gitu. Apa tuh Kak kalau boleh tahu artinya? Terima kasih. Terima kasih. Itu kalau ha itu khusus cewek, tapi kalau hap itu laki-laki, khopun kha gitu. Ada yang khotot kha, maaf. Gitu. Iya. Sama satu lagi susunaha, semangat. Oke, semangat nih. Mungkin semangat buat para viewers bukan ya? Iya, benar. Oke. Nah, dari Kak Indira mungkin kasih tahu dong kayak kata-kata dari bahasa Thailand gitu. Oke. Mungkin ada tonakha gitu. Kayak permisi gitu. Permisi, tonakha. Oke, Kak. Terus ada lagi nangleng gitu. Oh, nangleng. Apa Kayak itu, Kak? duduk, Oh, ya. duduk. Lucu ya. Sit down maksudnya. ya. Karena kan kadang susah gitu ya ngatur anak kecil. Jadi kayak nangleng udah. Nangleng. Iya. Oke, Kak. Aku nih agak salfok nih dengan jaketnya Kakak. Ada bahasa-bahasa Thailand. Kalau boleh tahu apa sih Kak filosofinya mungkin ya? Jelaskan. Oke. Ini varsity ini terutama tuh yang desain timnya Kak Indira. Wih, keren banget. Kita applause dulu dong ya. Halo Ivan, Yusuf, dan Nadia. Mereka yang mendesain ini semua. Tapi berdasarkan dari usulan dari teman-teman juga, kita menambahkan corehan tulisan Thailand, yang mana ketika teman-teman Thailand membaca tulisan ini mereka langsung tersenyum. Apa itu Kak kalau boleh tahu artinya? Aku bisa tersenyum Oke, loh. aku cinta kamu. Salting. Aduh, keren banget ya. Iya. Oke, kan tadi Mbak Indira tuh nge-spill dikit ya terkait di sana tuh nggak dikumpulkan jadi satu, melainkan dibagi di beberapa sekolah. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Kia dulu nih, di wilayahnya Kak Kia itu apakah dikumpulkan jadi satu atau dibagi dari berbagai macam wilayah ataupun sekolahnya? Ya, dibagi. Wilayahnya pun juga dibagi lagi. Ada di Yala, ada di Satun, ada yang di Hat Yai. Dan tuh sekolahnya ada di Darul Mukmin School, ada di Muslim Success School Satun juga, ada yang Muslimin Success School, ada Santi Widya School gitu, dan juga ada Patana Widya School. Oke, nah berarti itu untuk program kerjanya dibagi-bagi juga berarti ya? Ya, kalau program kerja ya tergantung dari kelompok tersebut bagaimana menyelenggarakan program kerja sesuai studi case yang ada. Oke, kalau dari Mbak Indiranya tadi ya apa nih? Mungkin bisa di-spill lagi terkait pembagian kelompok maupun wilayahnya. Oke.
Kalau untuk wilayah kita yang sama itu sama-sama di Nongcok, 4 orang ini. Saya dan Nadia itu satu sekolah di di Bansuanmak. Yang sedangkan Rano dan Zidan itu di seberang sekolah kita di satu wilayah yang sama, Nongcok juga, itu namanya Sasana Business College. Dan yang terakhir itu ada di Maitri Chit Witayan School. Ya, jadi mereka di sana ada 5 orang gitu. Oke, berarti mayoritas sekolahnya tuh agama Islam berarti ya? Ya, mostly. Oke. Sesuai banget ya dengan Winsa ini. Oke, nah mungkin kakaknya bisa nih spill terkait pengalaman di sana, pengalaman yang menurut kakak tuh sangat have fun banget nih. Apa nih kalau boleh tahu kak dari Mbak Kianya? Pengalaman yang sangat berkesan ya, terutama sih bahasa, karena kan kita bukan beda wilayah saja, tapi kita juga sudah beda negara. Apalagi kita di situ kan juga mengajar. Problematikanya adalah bahasa. Jadi ketika teman-teman semua itu sangat antusias ya kalau untuk menyambut kita. Saking antusiasnya itu, meskipun kita tidak bisa bicara bahasa Thailand, mereka itu sering sekali mengajak kita mengobrol dengan menggunakan bahasa Thailand. Akhirnya apa? Dengan menggunakan Google Translate yang bisa membantu kita. Gitu, saking effortnya. Iya, Dari Mbak Indiranya mungkin? Ya, alhamdulillah kalau anak-anak di sekolah saya, alhamdulillah sama sih, kita ya saling bertukar bahasa juga, tapi mostly emang kita ngajarnya dalam bahasa Inggris kurikulumnya gitu. Jadi alhamdulillah tidak kesulitan gitu, terutama untuk primary school. Biasanya SD rata-rata kelas 1 sampai kelas 4 itu kita ya emang lebih interaktif sih, karena anak-anaknya sudah dewasa, sudah mulai paham dengan materi yang diajarkan gitu, jadi lebih nyambung juga. Tapi untuk anak-anak TK-nya ya lumayan lucu dan ya so fun. Oke, kan ngomong-ngomong tadi kembali lagi ke proker ya. Nah, mungkin kakak bisa jelaskan lebih detail lagi program kerja yang di sana tuh bakal ngapain aja, dan juga kakak kan tadi yang dengar-dengar tentang ngajar. Nah, kalau boleh tahu kakak di sana tuh ngajar apa ya? Monggo Mbak. Oke. Siapa dulu nih? Sama dulu. Samanya dulu. Oke, Mbak Indira. Oke, untuk anak TK, yang anak-anak TK itu kita ajarnya kindergarten 1 sampai 3, 1 until 3. Itu kita ngajarnya biasanya musik, have fun gitu. Gerak-gerakan yang membuat semangat ya, namanya juga anak kecil kan. Ngajar nyanyi, juga ngajar biasanya masak-masak juga sih, tergantung kelas hari itu materinya apa gitu. Kalau misal yang di primary school itu kita ada buat sampai 1 lagu, Tombok Ati yang di bahasa Inggris kan. Tombok Ati. Iya. Culture-nya tuh dibawa juga ya iya, ternyata. Betul, harus dong. Oke, Jadi boleh Kak di-spill dikit nih. Itu sebenarnya Tombok Ati itu karyanya si Rano dan Nadia. Kita applause dulu dong ke mereka. Effortnya untuk mentranslatekan, mengubah dalam bahasa Jawa ke bahasa Inggris itu is not easy. Oke, mungkin sedikit ya. Iya Kak, mungkin. Oke. Okay, for the English version is, for our faith there are 5 things we need to do. The first is to read the Quran and the meaning. And secondly, we need to do midnight prayer. And number 3, gather with the pious people. Masya Allah, kita post banget dong untuk Kak Indira ini. Thank you for the opportunity. Loh ya. Udah pinter, cantik, tapi lagi suaranya merdu. Masya Allah. Nah, dari untuk Mbak Kia ini, apa kalau boleh tahu? Kalau aku di primary school ya kan, itu di anak-anak SD. Aku lebih ke bahasa Arab sama si tahfidznya ini. Kalau bahasa Inggrisnya ya mengajar di bahasa Inggris, cuman sedikit gitu. Kalau di bahasa Arab sama di tahfidz itu kan kita lebih ke bahasa. Jadi aku sama juga menyanyi. Masya Allah. Boleh spill dulu ya. Nah, terkadang tuh Arab translate-nya ke Inggris atau Inggris ke Arab, atau juga ada aku tuh buat yang dari Arab ke Thai. Baru tiba di negaranya orang langsung bisa membuat lagu bahasa Thailand. Oke, kalau di Arab yang ke Thai itu namanya Asmaul Hayawanat atau nama-nama hewan gitu kan, kayak Dujajatun kai ayam,
Toirun sama kunplah namlun mut kita. Masya Allah. Bagus banget, Masya Allah, keren banget suaranya itu, merdu. Ya, jadi kita juga harus punya inovasi karena kan kita juga sudah beda bahasa ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah dengan menyanyi itu tadi. Kalau di Kak Indira tadi kan sama juga mempersembahkan lagu atau nyanyi. Nah, di kita juga ada namanya itu munsyidah. Itu dari adik-adiknya memang dari secondary school. Akan tapi kita juga bisa menyumbang lagu Atuna Tufuli. Seperti itu. Boleh di-spill lagi nih Kak, ya apa lagunya? Iya kan, apa Atuna Tufuli sering ya kita Oke. dengarkan. Yang Atuna salam, Oke. Atuna Tufuli. Masya Allah. Tak pikir ditranslate juga ke bahasa Thailand. Ya enggak dong, kan sudah bahasanya seperti itu, sudah lumrahnya. Gitu. Oke, untuk menutup podcast pada sore hari ini, mungkin Mbak Kia atau Mbak Indira mau memberikan pesan dan kesan untuk pemirsa yang sedang menonton untuk kali ini. Oke, mungkin bisa didahului oleh Mbak Indira terlebih dahulu mungkin ya. Oke, terima kasih. Untuk kesannya mungkin emang benar-benar it's really unpredictable to go over that. Karena kayak gimana ya? Kayak benar-benar nggak expect gitu kalau bisa lolos ke tahap sampai menuju ke sana gitu, study abroad. Bisa memiliki relasi yang bertambah dan juga culture. Mungkin kelihatannya agak sedikit sama dan sedikit berbeda, tapi emang nampak lah kalau sudah sampai di sana tuh, oh gini ya, emang benar-benar merasakan culture shock yang sesungguhnya gitu. Baik dari pertemanan, mungkin baik dari bahasa, dari budaya, dan juga relasi gitu. Ya kayak gitulah, pokoknya terbaik. Oke. Terima kasih Mbak Indira. Mungkin dari Mbak. Oh, pesannya Oh ya, ya, lupa. pesannya. Oke, buat teman-teman yang mau ikut apply mungkin ya next time buat apply KKN internasional, kalian harus mempersiapkan yang dimana mungkin ini di luar dari seleksi wawancara ya, mungkin seleksi dokumen persiapkan dengan baik. Kalau bisa, alangkah baiknya dari sekarang itu membuat paspor, karena sometimes ada yang program kalau dibuka itu open program itu kadang mepet dengan hari H, dalam artian mungkin 2 minggu sebelum keberangkatan. Nah, kadang kan kita nggak konsisten dalam hal kurang fokus ya untuk membuat paspor itu. Jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu kalau memang niatnya emang mau menuju study abroad atau student exchange gitu. Persiapkanlah dengan baik dokumen-dokumen tersebut gitu. Dan juga jangan lupa untuk saving your money karena living cost-nya lumayan gitu. Oke, sekian. Mungkin dari Mbak Kianya untuk memberikan pesan maupun pesan dan kesan ya. Untuk pemirsa yang sedang menonton saat ini. Untuk kesannya sama, saya juga tidak menyangka bisa pergi ke negara atau bisa dibilang ke negeri gajah tadi, karena setiap kesempatan tuh juga pasti ada waktunya ya. Dan kalau kesannya saya ke Thailand itu benar-benar bisa, yang paling berkesan adalah bisa membaca Al-Quran dengan teman-teman yang ada di Thailand. Masya Allah. Karena dari perbedaan nada, kita memakai nada tilawah, dan saya pun juga diajari dengan mereka bacaan yang biasanya digunakan di Thailand itu seperti apa. Seperti itu saja sih yang membuat saya tuh berkesan. Ternyata Al-Quran tuh sampai sebegininya ya, bisa membawa kita hingga ke negaranya. Pesannya untuk teman-teman di luar sana, khususnya mahasiswa yang sekarang semester 5 ataupun juga bisa semester 3 juga, mempersiapkan diri. Dan success is not only for the people who have high intellectual abilities, but success for the people who are persistent to their principle. Bahwa sukses itu bukan hanya untuk teman-teman yang memiliki intelektual yang tinggi saja, akan tapi sukses itu untuk seseorang yang telah mempersiapkan dan juga teguh akan prinsipnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, pada intinya teman-teman, jika kalian ingin untuk study abroad atau study mobility, kalian butuh persiapan yang matang ya, mulai dari sekarang terkait dokumen, paspor, dan lain sebagainya tentunya. Terima kasih Mbak Indira dan terima kasih Mbak Cia. Nah,
yang sudah berbagi cerita dan pengalaman mereka selama di Thailand. Nah, dari interaksi dengan masyarakat setempat, adaptasi budaya, sehingga juga ada tantangan bahasa ya. Semuanya memberikan inspirasi dan juga wawasan bagi teman-teman ataupun pemirsa yang sedang menonton pada podcast kali ini. Teman-teman, jangan lupa untuk simak dan ikuti terus LP2M Spotlight untuk episode selanjutnya. Saya Gaza Saputra Juanda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.